bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. Yang menyerahkan 1 M itu siapa itu? Yang menyerahkan uang tersebut adalah melalui transfer beberapa kali Koko Erwin ke atas nama seorang perempuan. Itu tujuannya untuk Pak Kapolres karena permintaan yang 1,8 miliar itu. Kapan itu? Kalau tidak salah di sini 25 Desember 2025. Artinya dalam kasus kepemilikan narkoba yang menyeret Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro, Barreskrim Polri turut memeriksa istrinya, Miranti Afriana, dan seorang poluan Aibda Dianita Agustina. Miranti dan Aibda Dianita kini jadi saksi dan sempat menjalani pemeriksaan pada Jumat 13 Februari 2026. Hal ini diungkapkan oleh Dirtipid Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulisnya. Meski begitu, Eko belum dapat menjelaskan secara detail soal peran istri AKBP Didik dalam kasus ini. Adapun Aibda Dianita diperiksa karena dititipi koper berisi narkoba milik Kapolres Bima Kota nonaktif. Sebelumnya, Didik ditangkap oleh Propam Polri pada Rabu 11 Februari 2026 sekira pukul 17 WIB. Dari penangkapan tersebut, ada temuan koper berwarna putih yang berisi sejumlah narkoba. Koper ini disimpan di kediaman Aibda Dianita di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Dari hasil pemeriksaan terungkap, narkoba yang disimpan dalam koper yaitu sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi dan 2 butir sisa pakai seberat 23,5 gram. Lalu ada aprazolam 19 butir, Happy Five 2 butir, dan ketamin 5 gram. Penyidik kemudian mengambil sampel darah dan rambut milik Miranti dan Dianita untuk tes narkoba. Kasus yang menyeret Didik ini bermula dari nyanyian mantan anak buahnya, AKP Malaungi, yang sebelumnya menjabat sebagai Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota. Malaungi sebelumnya diamankan karena memiliki narkotika jenis sabu seberat 488 gram di rumah dinasnya. Penangkapan Malaungi sendiri merupakan hasil pengembangan kasus polisi bernama Bribka Karol yang ditangkap bersama istrinya N. Dari keterangan Karol terungkap peran Malaungi sebagai sumber sabu-sabu. Seusai jadi tersangka dan dipecat, Malaungi menyebut bahwa Didik ikut terlibat dalam bisnis haram ini, bahkan menerima aliran dana dari bandar narkoba. Kami bahwa dia yang mempunyai barang dititip karena sudah memberikan 1 miliar untuk Pak Kapolres. yang menyerahkan 1 M itu siapa itu? Yang menyerahkan uang tersebut adalah melalui transfer beberapa kali Koko Erwin ke atas nama seorang perempuan. Itu tujuannya untuk Pak Kapolres karena permintaan yang 1,8 miliar itu. Kapan itu? Kalau tidak salah di sini 25 Desember 2025. Artinya ada aliran uang gitu ya? Ada aliran dana. Ya. Artinya bisa mengarah ke pencucian uang. Bisa mengarah ke pencucian uang kalau memang Polda Nusa Tenggara peka. Ya, sekali lagi kalau memang Polda Nusa Tenggara peka ada pencucian uangnya di sini. Ya, itu Pak, untuk mengenai barang yang 488 gram itu yang mengantar siapa? Apakah diantar atau diambil oleh Malaungi? Jadi terkait dengan barang tersebut ya diambil oleh klien kami dan bertemu di suatu tempat di Kota Bima ya, untuk selanjutnya dibawa ke mobil dan dibawa ke rumah dinas. Ini titipan, barang titipan dengan alasan bahwa karena klien kami ya sudah menerima 1 M karena kami istilahnya menerima jasa ya, karena jasa balas budi ya yang telah menyerahkan 1 miliar kepada Kapolres, dan itu tujuannya adalah untuk mempertahankan jabatan sebagai seorang kasat. Artinya pengenalan lain sih dengan Koko Erwin? Ini baik pun perkenalannya cuma 1 bulan. Ya, jadi tidak tahu tempatnya di mana. Jadi kami tidak mengada-ada, inilah berita acara pemeriksaan yang sudah dilakukan oleh Polda Nusa Tenggara Barat. Ya, lengkap apa ya yang menjadi chattingan antara klien kami dengan Kapolres. Ya, masalah jumlah
masalah jam berapa diserahkan, melalui siapa, sudah lengkap di sini. Termasuk ya yang namanya Koko Erwin itu adalah, ini fotonya yang silakan diperjelas. Ini adalah bandit, ya, bandit narkotika yang harus ditangkap dan dihukum mati. Ini juga yang Komunikasi dengan Kasat atau Kapolres? Koko Erwin membangun komunikasi dengan klien kami. Dan klien kami itu menyampaikan kepada Kapolres bahwa Kapolres menyatakan silakan, aturannya mainnya bagaimana. Itu bahasanya dari Kapolres, aturan main bagaimana. Tapi ini ada ACC dari Kapolres. Atensi dan ACC dari Kapolres. Tidak mungkin seorang kasat bawahan akan berani bertindak tanpa ada perintah dari Kapolres. Tanpa sepengetahuan. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri resmi menetapkan Kapolres Bima Kota nonaktif AKBP Didik Putra Kuncoro sebagai tersangka kasus narkoba. Penetapan tersangka terhadap AKBP Didik dilakukan seusai Barreskrim Polri melakukan gelar perkara pada Jumat 13 Februari 2026 siang. Didik jadi tersangka karena terbukti memiliki barang bukti sejumlah narkoba. Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso dalam keterangan tertulis mengungkapkan barang bukti tersebut dititipkan di rumah seorang polwan, yaitu Aida Dianita Agustina. Adapun barang bukti yang ditemukan adalah sabu seberat 16,3 gram, 49 butir ekstasi, dan 2 butir sisa pakai seberat 23,5 gram. Lalu ada aprazolam 19 butir, Happy 5 2 butir, dan ketamin 5 gram. Adapun sebelumnya, nama Didik terseret seusai disebut oleh mantan Kasat Res Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi. Malaungi jadi tersangka dan dijatuhi sanksi pemecatan karena kasus kepemilikan narkoba jenis sabu pada Senin 9 Februari 2026. Selesai jadi tersangka, Malaungi kemudian menyebut bahwa atasannya tersebut menerima uang 1 miliar rupiah dari bandar narkoba bernama Koko Erwin. Pengacara Malaungi, Asmuni, dalam keterangan pada Kamis 12 Februari 2026 menjelaskan kliennya nekat terlibat bisnis haram ini lantaran perintah atasan. Menurut Asmuni, Didik diduga meminta dicarikan dana untuk membeli mobil Alphard senilai 1,8 miliar rupiah. Lantaran terdesak, Malaungi kemudian menyanggupi tawaran jadi penitipan sabu dengan imbalan 1 miliar rupiah. Uang dari Erwin tersebut kemudian dikirimkan bertahap sebanyak 2 kali melalui rekening seorang perempuan. Transfer pertama dengan nominal 200 juta rupiah, sedangkan transfer kedua 800 juta rupiah. Setelah terkirim, uang dicairkan dan dibagikan secara tunai kepada Didik melalui ajudannya dengan dibungkus menggunakan kardus bir. Komunikasi dengan Kasat atau Kapolres? Koko Erwin membangun komunikasi dengan klien kami. Dan klien kami itu menyampaikan kepada Kapolres bahwa Kapolres menyatakan silakan, aturannya mainnya bagaimana. Itu bahasanya dari Kapolres, aturan main bagaimana. Tapi ini ada ACC dari Kapolres. Atensi dan ACC dari Kapolres. Tidak mungkin seorang kasat bawahan akan berani bertindak tanpa ada perintah dari Kapolres. Tanpa sepengetahuan dari Kapolres tidak mungkin klien kami berani bertindak. Artinya Pak, Koko Erwin ini dikenal sama Kapolres juga berarti Pak? Ya, jadi kalau Koko Erwin ini tidak pernah bertemu dengan Kapolres, ya, tapi semuanya melalui klien kami, melalui Kasat. Ya, Kasatlah yang menjadi sentral, ya, terkait dengan barang haram tersebut. Komunikasinya itu melalui Kasat. Nah, untuk barang itu Pak,
kami. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.